Sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kita pada siang hari ini. Izinkan saya share kembali. Ya, Dr. Raihan, spesialis anak konsultan, merupakan konsultan infeksi dan penyakit tropis, dan juga beliau saat ini sebagai Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis, KSMIK, FKUSK, RSUD ZA. Beliau pendidikan, beliau menyambi dokter umum di FKUSK Banda Aceh, kemudian melanjutkan spesialis anaknya di FK Universitas Erlangga di Surabaya, dan melanjutkan konsultan infeksi dan penyakit tropis di FKUI Jakarta, dan meraih gelar doktoral di FK Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini beliau sangat aktif dalam organisasi, yaitu sebagai anggota OKK Infeksi dan Penyakit Tropis, anggota Satgas Imunisasi PPIDAI pada 2021 hingga 2024, dan juga merupakan komisi ahli difteri Dinas Kesehatan Aceh, Ketua Pokja KII Komda KIPI Aceh, merupakan Ketua Tim Surveillance CRS RSUD ZA, dan juga pengurus PPRA RSUD ZA, dan juga merupakan tim COVID Pediatri RSUD ZA. Demikianlah CV dari Dr. Raihan, spesialis anak konsultan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengar materi dari Dr. Raihan, spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Raihan, kami persilakan. Terima kasih Dr. Nora. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas dok. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat para guru besar, senior, dokter, teman sejawat sekalian yang berhadir pada hari ini, terutama adik-adik PPDS yang tercinta dari IPDSA di seluruh Indonesia. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit pengantar agar nanti pada saat kasus disampaikan oleh Dr. Aris dari IPDSA USK dapat berjalan dengan lancar. Saya izin share screen ya, Dr. Nora. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Dr. Rehan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang pemberian terapi cairan pada dengue. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya secara teoretik dengue ini keparahan yang terjadi itu sebenarnya disebabkan karena pembentukan kompleks virus antibodi. Jadi konsekuensi dari hal tersebut ini akan terjadi agregasi platelet atau trombosit, kemudian terjadi gangguan endotel dan aktivifikasi dari komplement. Dua gangguan yang pertama saya sebutkan tadi itu akan menyebabkan terjadinya perdarahan masif. Sedangkan yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu aktivasi komplement, akan menyebabkan terjadinya shock. Kenapa hal ini terjadi? Karena peningkatan dari permeabilitas kapiler. Sedangkan perdarahan masif yang kita ketahui itu sendiri juga bisa menyebabkan shock. Jadi shock bisa karena tadi peningkatan permeabilitas kapiler, bisa juga disebabkan oleh perdarahan masif maupun sebaliknya ya. Jadi kalau shock berkepanjangan juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi apa yang terjadi pada plasma leakage ya akan menyebabkan terjadinya hipovolemi yang shock hipovolemik, yang apabila terjadi shock hipovolemik maka jaringan-jaringan mengalami hipoksia, terjadi anoksia. Kalau berkepanjangan akan menyebabkan asidosis dan pasien kita bisa tidak tertolong. Ini adalah perjalanan klinis dengue. Kita harus memahami ini sekali karena pemberian terapi cairan pada dengue ini sangat tergantung tadi pada perjalanan klinisnya, termasuk untuk memilih jenis cairan. Jadi setelah masa inkubasi, penyakit ini muncul tiba-tiba, ada 3 fase. Kita lihat di sini, ada fase demam, kemudian ada fase kritis, dan ada fase pemulihan. Fase kritis ini dimulai pada saat time of effervescence. Jadi ketika suhu tubuh turun itu bisa memang afebris, tapi bisa turun dari tinggi sekali menjadi 38
sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian kita bisa menjumpai warning sign. Jadi warning sign ini penting sekali karena dia bisa menjadi penanda munculnya perembesan plasma yang bermakna. Jadi yang menunjukkan permeabilitas kapilernya meningkat. Ya, kalau dia cukup parah, maka akan terjadi shock, yaitu shock hipovolemik. Dan kalau tertunda atau berkepanjangan pada tahap ini, maka yang akan terjadi seperti tadi pada patofisiologinya bisa terjadi perdarahan. Dan di fase pemulihan itu akan terjadi reabsorpsi cairan. Jadi kalau kita tidak menentukan betul pasien kita sedang berada di fase apa, yang harusnya kita harus memberikan cairannya yang banyak ya, volume replacement, tapi malah kemudian kita kurangi, atau yang harusnya kita kurangi dan kita hentikan, tapi malah kita memberikan yang banyak, maka ini akan menimbulkan akibat yang berat pada pasien. Jadi penting sekali hari sakit, ya, kemudian fase di mana, dan apa yang terjadi pada setiap fase tersebut, permasalahannya apa yang terjadi, supaya kita bisa mengambil tindakan berikutnya. Ini adalah dasar kenapa kita memberikan cairan. Dari dalam kompartemen tubuh itu, ya, kita punya total body water kita itu terbagi atas cairan ekstrasel dan intrasel. Ya. Jadi intrasel itu 67%, sedangkan ekstraseluler itu 33%. Nah, ekstraseluler ini adalah yang di intravaskuler dan yang di interstisial, atau kita bilang ruang ketiga. Ya. Jadi yang di intravaskuler itu ada 25%, sedangkan yang di interstisial itu 75%. Nah, dinding kapiler ini yang antara ekstrasel dengan intrasel ini, ya, dia plasma dan cairan interstisial ini dia terhubung secara bebas ya ke dinding kapiler yang ada ini. Nah, dinding kapiler ini memiliki permeabilitas yang tinggi terhadap cairan dan yang berat molekulnya kecil, namun tidak terhadap protein. Ya, konsentrasi natrium pun lebih tinggi daripada kalium. Nah, titer protein plasma juga lebih tinggi daripada protein di dalam cairan interstisial. Ini adalah tadi cairan ekstrasel ya. Jadi intravaskular dan interstisial tadi adalah di ekstraseluler. Pergerakannya ini melalui dinding kapiler itu ditentukan oleh tekanan hidrostatik dan omfotik ya. Jadi pada dengue yang terjadi plasma leakage, permeabilitas kapilernya kan bertambah ya. Jadi sebagian plasma termasuk albumin itu akan keluar ke kompartemen vaskular dari intravaskuler ke interstisial, sehingga tekanan osmotik plasmanya akan turun. Di lain pihak, tekanan osmotik cairan di interstisial tadi akan bertambah ya, karena tadi kan masuk ya, sehingga total daya tarik onkotiknya ke intravaskular pun lebih jauh menurun. Jadi air dan elektrolit yang keluar lebih banyak dari yang normal. Nah, di daerah vena itu malah terjadi sebaliknya. Jadi aliran air yang masuk ke intravaskular lebih kurang dari normal, sehingga sebagian cairan tetap berada dalam ruang interstisial. Di dalam klinis, dalam praktek klinisnya, inilah yang kita lihat manifestasinya berupa asites, efusi pleura, ataupun adanya edema. Jadi ini yang harus kita pastikan pada plasma leakage. Jadi volume plasmanya berkurang, kemudian perbandingan kedua ruang antara ekstra tadi ya dan intrasel itu dari 80 banding 20 atau 90 banding 10 ya. Normalnya kan hanya 75 banding 25. Jadi di ekstrasel itu menjadi lebih besar. Untuk itulah kenapa yang direkomendasikan itu cairan isotonik. Ya, jadi tujuan kita berikan itu adalah untuk memperbaiki segera volume plasma di dalam sirkulasi. Ini klasifikasi dengue yang kita anut sekarang, ya. Jadi ada dengue without warning sign, dengue with warning sign, kemudian ada severe dengue. Severe dengue ini bentuknya itu bisa karena kebocoran plasma berat, ya,
bisa karena perdarahan yang berat ataupun karena kerusakan organ yang berat. Inilah nanti yang akan membuat kita kemudian memutuskan untuk melakukan tata laksana apakah memakai grup A, grup B ataupun grup C. Jadi prinsip tata laksana dengue ini tidak ada terapi yang spesifik, jadi suportif. Ini yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah tentang pemberian cairan, di mana kalau dia itu without warning sign, yang paling penting adalah memberikan hidrasi yang adekuat. Sedangkan kalau misalnya dia dengan warning sign, ya, ada plasma leakage, apalagi severe dengue, itu adalah tujuannya fluid replacement, jadi memperbaiki volume plasma dalam sirkulasi dan mempertahankan cairan. Dan sudah tentu bahwa pemantauan yang ketat, ya, mengidentifikasi fase kritis, ya, memantau klinis, laboratorium, ya, itu tidak boleh dilupakan karena penurunan secara bertahap yang diharapkan 24 sampai 48 jam itu bisa terjadi. Jadi seperti telah dijelaskan tadi bahwa terapi cairan yang kita berikan itu sesuai dengan fase perjalanan dengue. Kita tadi sudah sampaikan ada fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Jadi di fase demam ini sedapat mungkin memang anak-anak terapi cairan oralnya adekuat. Kemudian di fase kritis ini bisa full secara intravena, terapi parenteral ataupun dikombinasi dengan oral bila sudah bisa minum. Dan pada fase penyembuhan kita berikan sedapat mungkin adalah cairan oral karena sudah mengalami fase reabsorpsi. Jadi ini kapan kita mulai, kapan kita hentikan. Fase demam kalau dia mampu minum secara oral, jadi terapi intravena itu kalau terlalu dini dan terlalu banyak ya bisa menyebabkan kelebihan cairan yang dampaknya nanti besar juga. Di fase kritis sebenarnya adalah butuh 48 jam maksimal, tetapi ini juga tergantung pada saat kita mengakses, ya, dan pada saat pasien datang apakah memang dari rumah atau sudah mendapat cairan dari luar. Jadi perlu catatan yang lengkap tentang hal ini, ya, dan akurat. Dan di fase penyembuhan bila tanda-tanda vitalnya sudah baik, kita turunkan secara bertahap bahkan dihentikan. Cairan apa yang diberikan? Tadi kita sudah sampaikan, ya, kenapa harus diberikan cairan isotonik, tentang pergeseran cairan pada saat plasma leakage, ya. Kemudian kita bisa memberikan koloid. Sebenarnya dari dengue yang berat, dengue shock itu hanya 25%, ya, yang memang butuh sekali dengan koloid. Nanti kita akan lihat kasus yang akan disampaikan oleh Dr. Aris. Kita tidak boleh memberikan cairan hipotonik, ya, karena seperti telah nanti kita akan lihat, ya, kenapa kita tidak boleh memberikan cairan hipotonik, termasuk misalnya albumin, sekarang juga tidak memberikan seperti fresh frozen plasma. Jadi harus tahu tadi perjalanannya, kemudian harus tahu juga pada saat terjadi fase reabsorpsi karena pemberian cairan kita mungkin pada saat perhitungan, ya, assessment kita terlalu tinggi, ya, sehingga kita memberi cairan lebih banyak ataupun lebih lama, maka harus bisa mendeteksi tanda-tanda overload tadi. Jadi baik dari klinis, apakah matanya, palpebranya menjadi lebih bengkak, disertai dengan distres napas, ya, adanya edema paru, ataupun terjadi hal-hal lainnya. Ini tadi perbedaan antara kristaloid dengan hipotonik. Ya, jadi nanti kita akan lihat, ya, kenapa cairan isotonik ini dipakai, ya. Jadi kristaloid itu bisa normal salin, bisa laktat, asetat, ya. Sedangkan yang hipotonik itu kadar natriumnya lebih rendah dari plasma. Jadi dia terdistribusi dalam ketiga ruangan tubuh kita tadi. Ingat, ya, ada ekstrasel, ya, ada intrasel, ekstrasel tadi itu adalah interstisial, intravaskular, ya. Kemudian proporsi cairan yang masuk ke ruang intraseluler juga tergantung dari kadar natrium. Ini kalau kita misalnya memberikan cairan isotonik. Tadi kita kan sudah tahu bahwa 60-70% berat badan kita itu isinya adalah air. Jadi semakin persentasenya semakin tinggi pada anak kecil, ya. Jadi sepertiga dari total cairan tubuh, dan ini kalau kita berikan cairan yang isotonik tadi, contoh saja NS, normal salin atau ringer laktat 1 liter misalnya kita berikan,
ke ruang tadi ekstra ECF ya, maka yang tinggal di intravaskuler itu hanya seperempatnya, 250. Bayangkan kalau kita memberikan cairan hipotonik. Jadi yang 1 liter itu di intravaskular yang niat kita ingin mengisi volumenya itu hanya terisi 1/12. Jadi kalau tadi itu sekitar 250, maka yang di intravaskular yang mau kita isi pada dengue ini hanya terisi dengan 83 cc saja. Nah, ini yang terjadi dari fase kritis yang telah disampaikan tadi ya. Jadi terjadi pergeseran ya dari intravaskular ke intersisial. Bagaimana dengan koloid? Pada shock hipotensi dia bisa diberikan, atau misalnya shock yang kedua, ketiga, dan seterusnya shock berulang, atau setelah memberikan kristaloid sampai 30 cc lebih ya, atau sudah berulang lebih dari 2 kali, tapi anaknya juga masih tetap shock, hematokritnya tidak turun-turun setelah diberikan koloid, maka kita kristaloid, maka kita bisa memberikan koloid sesuai dengan algoritma yang ada. Hanya perlu diingat bahwa karena koloid tersebut macam-macam, jadi dia ada yang bisa membuat alergi, ada juga bisa mengganggu koagulasi, dan juga bisa mengganggu kepada ginjal. Namun dia memang punya efek bisa lebih lama di sirkulasi, kemudian hematokritnya memang bisa turun lebih cepat, dan dia bisa mempercepat cardiac index. Tapi jangan lupa ya, tadi klinis lagi, jangan hanya sekedar punya hematokrit, pikirkan kalau memang itu terjadi perdarahan. Ini adalah jenis-jenis koloid beserta dengan kelebihan dan kekurangannya dan masa lamanya, sama juga dengan ini ya, karena molekulnya itu ada yang sama ukurannya, tetapi ada juga yang variasinya besar. Berapa banyak ya? Jadi sebenarnya pemberian cairan intravena itu yang dibutuhkan itu kita memberikan cairan intravena yang minimum yang dibutuhkan yang membuat perfusi itu menjadi baik ya, dan urin outputnya 0,5 sampai 1 cc per kilo. Kemudian turunkan dia secara bertahap. Jadi kita mesti tahu kecepatan penurunan yang dimaksud dengan hemodinamik itu apa. Kalau misalnya dia setelah kita memberikan cairan, kemudian kita harus nilai responnya segera ya setelah kita memberikan cairan tersebut, maka kecepatan itu kita turunkan secara perlahan-lahan. Jadi apakah hemodinamiknya stabil, terus ada penurunan kadar kebocoran plasma, bisa kita lihat di hematokrit, bisa lihat urin outputnya, kelihatan dari yang belum tidak kencing menjadi kencing ya, urinnya ada pekat atau warnanya menjadi bening ya, termasuk dengan asupannya. Jadi pada anak-anak kalau yang terkompensasi bisa diberikan 10-20 cc dalam 1 jam. Kalau yang hipotensi kita berikan lebih cepat, lebih agresif ya, 20 cc dalam 15-30 menit. Kemudian nanti kalau setelah selesai bisa diikuti rumatan yang dimaksud di sini adalah maintenance ditambah dengan 5% ya, karena masih terjadi leakage ya. Jadi sekitar 48 jam. Ini adalah cara penghitungannya yang kita sudah tahu, holiday segar tambah 5% defisit, maka totalnya sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini adalah yang sudah ada. Kalau kita malas menghitung, kita bisa lihat ini ada tabelnya ya. Kalau beratnya 5 kilo, berapa sih dia harus mendapat cairan rumatan dan seterusnya sampai beratnya 60 kilo. Ini ada beberapa cara untuk menghitung, jadi apapun caranya, misalnya bisa pakai group chart, mau menghitung menurut usia, misalnya jaga di instalasi gawat darurat ya yang perlu cepat, ataupun pakai rumus dengan emergensi, ataupun pakai pada pasien yang berat badan lebih. Jangan lupa bahwa anak yang overweight atau obesitas itu dia mesti dipakai dengan berat badan ideal. Jadi ada macam-macam cara untuk menghitungnya ya. Yang penting poinnya adalah memakai berat badan ideal, bukan berat badan faktual ya. Ini jadi anak-anak itu ya sebatas orang dewasa ya. Kalau orang dewasa dapat segitu ya kita tidak melebihi. Jadi ini bisa dilihat kalau tinggi badan begini, ini perkiraan untuk perempuan maupun laki-laki, tabelnya itu sudah ada. Sedangkan ini kalau untuk maintenance ya, kalau sudah selesai
bagus klinisnya ya, hematokritnya juga bagus ya. Kalau kita perlu cairan rumatan tanpa yang defisit tadi, maka ini adalah perhitungan yang cepat ya. Untuk berat lebih 250 kita bisa pakai 1,5 sampai 2 cc per kilogram berat badan per jam, sedangkan untuk yang di bawahnya bisa 2 sampai 3 cc agar tidak terjadi overload. Ini untuk perhitungan cepat, sudah ada tabelnya. Kemudian jangan lupa sekali bahwa ini adalah yang bisa menyelamatkan jiwa pasien kita dalam 30 detik ya, untuk mengenali shock ya. Pakai CCTVR kita sudah sudah sangat familiar ya. Pegang tangan pasien ya, adalah cara yang cepat untuk mengevaluasi perfusi perifer. Dalam waktu kurang dari 30 detik kita akan mengetahui apakah perfusi perifernya normal, berkurang, atau sangat kurang. Jadi dengan pegang tangan pasien, kita bisa menilai satu warnanya, kemudian waktu pengisian kapiler, yang ketiga suhu ekstremitas, kemudian volume, dan juga denyut nadi. Ini adalah pemantauan ya, monitoring. Tadi kita sudah sebutkan terapinya tidak ada yang spesifik, kemudian suportif, terapi cairan, monitoring ya. Apa yang dimonitor? Keadaan umumnya, nafsu makan, muntah, perdarahan ya. Kemudian perfusi perifer, tadi gampang sekali kan, sesering mungkin sesuai dengan indikasi yang ada kita lihat. Tanda vital juga kalau pada pasien yang tidak shock bisa tiap 2-4 jam, kalau shock lebih dekat lagi jaraknya. Hematokrit kalau pasiennya memang stabil, idealnya kita bisa periksakan 4-6 jam, tapi sesuaikan saja dengan fase perjalanan penyakitnya tadi, dan pada pasien yang tidak stabil atau kita curiga perdarahan tentu lebih pendek lagi. Kemudian diuresis bisa dilihat ya, tiap 8-12 jam kalau dia tidak ada komplikasi. Namun pada pasien-pasien yang dengan shock, terutama yang shocknya berkepanjangan ataupun yang kelebihan cairan, itu harus dilihat lebih dekat lagi tiap jam. Ini yang mengubah hematokrit, karena kita sering sekali biasanya begitu lakukan pemeriksaan lab hematokrit meningkat, maka kita akan naikkan cairan, begitu hematokritnya turun, kita turunkan cairan, kemudian naik lagi, kita naikkan, jadi seperti yoyo. Nah sebenarnya hematokrit ini sendiri, dia tergantung dari perjalanan penyakit, tata laksana yang kita berikan, karena kita berikan cairan, maupun ada penyakit penyerta. Jadi pada perjalanan penyakit, ya, kalau hematokrit meningkat pada fase kritis itu akibat dari kebocoran plasma. Kalau dia menurun, bisa karena perdarahan, kalau itu di fase kritis, bisa karena reabsorpsi pada fase penyembuhan. Kalau dia tetap tidak berubah, bisa combine. Ya. Sedangkan karena terkait tata laksana kita, misalnya kita transfusi, ya pada pasien-pasien nanti ada contoh pasien talasemia, maka dia juga bisa meningkat. Dan kalau kita berikan cairan yang baik ya ataupun yang cukup, maka trombosit hematokritnya itu bisa menurun ya. Kalau ada penyakit tambahan ya pada pasien tersebut, dia akan meningkat kalau misalnya terjadi kebocoran plasma dan kita berikan transfusi, menurun kalau terjadinya perdarahan dan kita berikan cairan intravena, kemudian bisa tidak berubah kalau terjadi karena leakage, diberikan cairan intravena atau perdarahan dan transfusi darah. Jadi jangan semata-mata hanya memegang hematokrit ya. Jadi hematokrit itu sendiri harus dilihat dengan harus harus sejalan dengan konteks ya, harus kita interpretasikan, bukan hanya semata-mata laboratorium. Lihat apakah itu hasil hematokritnya sebelum atau sesudah kita berikan cairan intravena. Apakah pada saat kita mengambil sampel itu hemodinamiknya seperti apa? Setelah kita transfusi atau belum? Atau fase penyakitnya? Jadi beda ya. Apakah dia di hari kedua atau di hari kelima menuju hari ke-6? Jadi prinsipnya status hemodinamik itu harus menjadi prinsip dasar saat memberikan terapi cairan intravena. Jadi jangan dibalik ya, kadar hematokrit itu hanya sebagai penunjuk kita ya bahwa memang ialah seperti judgement klinis kita tadi. Ini tadi ya, kalau dia misalnya meningkat atau tinggi tapi tanda vitalnya stabil, artinya apa? Betul,
memang kebocorannya masih aktif ya, jadi dia memerlukan pengganti cairan lebih lanjut. Kalau dia meningkat ya, hematokritnya tinggi dan status tadi tanda vital tidak stabil ya. Kalau tanda vitalnya tidak stabil, kebocorannya aktif, perlu pengganti cairan lebih lanjut. Tapi kalau status hemodinamiknya stabil, kita tidak perlu memberikan cairan intravena tambahan. Jadi teruskan saja pemantauannya secara ketat, hematokritnya akan turun dalam 24 jam saat plasmanya kebocorannya berakhir. Tapi kalau dia turun dan tanda vitalnya tidak stabil, hati-hati. Ya, ini ada perdarahan dan perlu transfusi. Kalau turun dan hemodinamiknya stabil, ini hemodilusi atau reabsorpsi ya pada saat fase pemulihan. Jadi ini adalah rangkumannya ya. Kalau kita memberikan cairan intravena itu tidak adekuat, maka akan terjadi volume mengalami kekurangan di intravaskuler, jadi bisa terjadi shock pasiennya. Pada awal-awalnya terkompensasi, kalau lama akan hipotensi, kalau prolong shock maka bisa terjadi sekunderinya adalah perdarahan, DIC dan kerusakan vertebral. Tapi kalau kita berikan secara adekuat akan memperbaiki sirkulasi dan perfusi jaringan. Jadi kita bisa lihat pada tanda klinis, pada tanda vital, pada produksi urin menjadi baik. Dan kalau kita berikan berlebihan maka akan ketemu nanti distres pernapasan, terjadi edema di paru, kemudian efusi dura yang terjadi akan makin memburuk ya kondisi anaknya dan asites menjadi baik. Jadi ini ya yang tadi tata laksananya, pemberian cairannya, kalau dia misalnya kondisi seperti ini, maka pasien tersebut mesti kita lakukan rawat inap. Jadi dia masuk ke dalam seperti penata laksanaan grup B, tetapi tanpa warning sign. Jadi harus kita monitor. Ini sudah jamak diketahui semua. Ya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu, tetapi mengulang lagi bahwa jangan lupa setiap selesai melakukan resusitasi, maka lakukanlah penilaian status hemodinamik ya, tanda-tanda vital tadi, CCTVR, kemudian urin ya, kemudian kalau kita bisa lakukan pemeriksaan hematokrit pada saat itu, maka kita lihat tadi kalau meningkat dengan hemodinamiknya bagaimana. Demikian juga kalau dia tidak ada perbaikan. Ini sama saja pada kelompok C, kapan kita kemudian mencurigai terjadinya perdarahan, ya, jangan berlama-lama ya, sudah ada alurnya, dan terutama kalau pasien itu karena shock ya, kita berikan resusitasi, kemudian dia biasanya respon ya, menjadi membaik, kemudian bisa dilihat ya, bisa diturunkan, tetapi kalau lama dia membaik, apakah memang karena shock yang berkepanjangan atau tidak, kita bisa pakai hematokrit untuk melihat. Jadi hematokrit turun, klinisnya jelek, maka hati-hati bahwa itu adalah perdarahan. Ini yang shock hipotensi ya. Nah, jadi pemberian cairan pada pasien dengue ini fokusnya adalah pada status klinis. Jadi jangan hanya sekedar pada laboratorium ya. Dan juga kita harus tahu perjalanan penyakitnya ada 3 fase, karena pemberian cairan di 3 fase itu berbeda ya. Dan yang dibutuhkan adalah sebenarnya di fase kritis ya, dalam 24 selama 48 jam, tidak lebih dari itu. Dan patofisiologi ini juga membuat kita memilih cairan yang mana yang harus diberikan, karena tadi ada pergeseran ya kompartemen, kemudian dosisnya ya yang adekuat, karena kita sudah lihat tadi kalau tidak adekuat ya ataupun karena berlebihan akan memberikan dampak yang tidak baik. Dan jangan lupa bahwa follow up-nya itu kondisi pasien itu dinamis ya. Dulu kalau mungkin kenal demam dengue nggak mungkin menjadi DBD dulu ya. Sekarang kan tidak ya, karena dia dinamis, yang dengan warning sign bisa memang membaik dengan sendirinya setelah pemberian cairan, tapi ada sebagian yang ternyata dia progresif ya, leakage-nya masif, bisa menjadi severe dengue. Jadi situasi dinamis ini perlu monitoring yang ketat ya. Kita bisa memberikan koloid ya, kemudian jangan
deteksi dini bahwa ada perdarahan yang tersembunyi, dan yang harus kita ketahui adalah sebenarnya tidak ada jenis cairan intravena yang ideal. Jadi bisa dikombinasi, kombinasi ini mungkin bisa mencegah komplikasi dibandingkan dengan hanya satu jenis cairan saja. Demikian saja Dr. Nora, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rehan atas paparan materinya. Semoga kita semangat ya untuk diskusi kasus berikut berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Rehan. Selanjutnya kita persilahkan Dr. Aris untuk mempresentasikan kasusnya ya, dengan kita bisa mengambil manfaat dari pembelajaran nantinya yang akan kita dengar bersama. Waktu 30 menit ke depan. Silakan Dr. Aris. Dok. Terima kasih Dok atas kesempatannya. Di sini izin bisa untuk men-share screen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pasien yang kami dapat selama dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin. Berikut ada beberapa laporan kasus pasien dengan diagnosa demam denggi. Yang pertama itu laki-laki usia 13 tahun 2 bulan dengan berat badan 78 kg. Dengan tinggi badan 158 cm dengan berat badan ideal itu 50 kg. Di mana pasien datang dengan ke IGD pada tanggal 2 bulan 3 2023 pada pukul 19 WIB. Ya, suaranya tidak terdengar, Dr. Aris. Mungkin dibuka mic-nya, boleh? Izin Dok. Ya, silakan. Bisa diulang. Terima Tadi kasih Dok. jelas ya. Baik, saya lanjut Dok. Di mana laki-laki usia 13 tahun 2 bulan dengan berat badan 74 kg dengan tinggi badan 158 cm dan berat badan ideal 50 kg. Pasien datang ke IGD itu pada tanggal 2 bulan 3 2023 pada pukul 19 WIB. Di mana dengan keluhan pasien sebelumnya 3 hari sebelum masuk rumah sakit dengan keluhan demam tinggi. Di mana pada saat demam tersebut pasien tidak dilakukan pengukuran suhu. Kemudian 2 hari sebelum masuk rumah sakit pasien dengan keluhan demam, muntah, nyeri perut, nyeri kepala dan nyeri sendi. Dan pada saat pukul 19 pada tanggal 2 itu pada saat masuk ke IGD pasien juga dengan keluhan dengan demam, nyeri perut, nyeri sendi, nyeri kepala, muntah dan pasien juga dikeluhkan dengan BAK sedikit dan tampak pekat. Pasien datang dengan membawa hasil lab yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan di riset di luar rumah sakit dengan kadar Hb itu 14,1, hematokrit 42, dan trombosit 58.000. Dari saga yang didapat pada pasien saat masuk, pasien dalam kondisi stabil, di mana keadaan umum pasien dengan kesadaran kompos mentis, tekanan darah sesuai task force, dengan nadi 20 kali per menit, kuat angkat dan reguler. Dengan suhu pada saat masuk itu 38,4 derajat Celcius. Dari antropometri didapatkan pasien dengan kesan obesitas dengan berat badan ideal itu 50 kg. Ini pasien ditegakkan diagnosa dengan Dengue Wet Parkinson dan obesitas. Berikut beberapa pemantauan pasien saat masuk ke IGD, di mana pada masuk pasien pada pukul 19 WIB itu dengan keluhan pasien dengan sakit hari ketiga panjang dengan keluhan demam, nyeri perut, nyeri kepala, dan urin kesan sedikit disertai dengan warna pekat. Dengan tekanan darah 100/60, nadi 120 kali per menit, dengan temperatur 38,4. Di sini pasien pada awalnya kita memberikan FIF di 5 cc per kilo dan pemberian paracetamol. Selanjutnya kita pasien direncanakan untuk pemasangan kateter dan dilakukan pemeriksaan darah rutin.
Dan pasien kita lakukan pemantauan TTP dan kita pantau tanda-tanda syok, pendarahan, tanda-tanda pendarahan, dan input output. Kemudian pada tanggal 1 pukul 21 WIB, di mana pasien masih dengan sakit hari ketiga dengan keluhan demam, nyeri perut, nyeri kepala, dan tanda-tanda pendarahan tidak didapatkan, di mana urin kesan jernih dan diuresis itu 1,1 cc per kilo per jam dalam 3 jam terakhir. Dengan tekanan darah 110 mm Hg, nadi 112 kali per menit, dan temperatur 37,6. Pada saat itu pasien dengan kadar Hb menurun 13,6, hematokrit juga menurun ke 40, dan trombosit juga menurun 35.000. Namun kepada kondisi tersebut, pasien dalam keadaan kondisi stabil. Jadi pada kondisi tersebut kita turunkan pemberian dari FVRL itu menjadi 3 cc per kilo. Kemudian kita lanjutkan pemantauan dan direncanakan untuk pemeriksaan evaluasi dari hemoglobin, hematokrit, dan trombosit 8 jam kemudian. Dan selama pemantauan pasien tetap kita menilai dari TTP, tanda syok, dan pendarahan. Selanjutnya pada pukul 6, pasien masuk dengan hari sakit keempat dengan bebas demam 4 jam, di mana pasien mengeluhkan nyeri perut, tanda pendarahan tidak ada, urin kesan gelap, tampak gelap, dan diuresis 0,8 cc per kilo per jam dalam 8 jam terakhir. Pasien dengan tekanan darah 92 per 60 mm Hg dengan suhu masih dalam batas normal. Di sini pasien kita berikan FVRL, kita tingkatkan ke 7 cc per kilo. Di sini pasien karena sudah bebas demam, maka untuk paracetamol kita hentikan. Kemudian pasien kita rencanakan untuk melakukan pemeriksaan Hb, hematokrit, dan trombosit. Selanjutnya, setelah keluar hasil lab itu sekitar 2,5 jam, di mana pasien dengan bebas demam 7 jam, nyeri perut, tanda pendarahan tidak ada, urin kesan kuning, gelap, dan diuresis meningkat menjadi 2,2 cc per kilo per jam dalam 3 jam terakhir. Dengan tekanan darah 98 per 60 dan nadi 98 kali per menit, reguler dan kuat angkat. Dengan pernapasan 26 kali per menit, temperatur masih 36,7, dan di sini didapatkan dari hasil HB-nya 13,3, hematokrit meningkat dari 40 menjadi 41, dan trombosit semakin menurun menjadi 8.000. Di sini kita lihat dari kondisi sebelum klinis pasien, dari diuresisnya mengalami perbaikan dan tanda vital juga didapatkan dalam kondisi klinisnya baik, maka pasien kita berikan cairan FDRL 5 cc per kilo. Dan pasien kita rencanakan untuk evaluasi 6 jam dari pemeriksaan sebelumnya. Pada pukul 12, pasien dengan sakit hari keempat panjang, bebas demam 11 jam, pasien masih mengeluhkan nyeri perut dan tidak ada tanda pendarahan, di mana didapatkan urin kesan jernih, di mana diuresis didapatkan 1,3 cc per kilo dalam 4 jam terakhir. Di sini dari tanda vital juga masih dalam batas normal. Dari terapi, pasien kita berikan 3 cc per kilo per jam. Kemudian kita rencanakan untuk melakukan pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, dan trombosit. Sekitar 2 jam hasil lab didapatkan, di mana pasien dengan nyeri perut masih dikeluhkan karena pendarahan tidak ada, dengan urin kesan jernih dengan diuresis 1,1 cc dalam 4 jam terakhir. Kemudian di sini dari hasilnya didapatkan Hb yang terjadi penurunan menjadi 13, hematokrit juga mengalami penurunan ke 37, kemudian trombosit juga menurun ke 5.000. Di sini pada terapi pasien kita lanjutkan untuk pemberian FVRL 3 cc per kilo per jam. Kemudian pasien kita rencanakan untuk evaluasi ulang sekitar 24 jam dikarenakan kondisi pasien tampak klinisnya perbaikan dan pasien sudah masuk ke dalam fase sakit di hari kelima. Selanjutnya
pada pasien sakit di hari ke-6 mengeluhkan nyeri perut berkurang, pasien sanggup makan 5-6 suap. Kemudian dari tanda vital juga dipastikan dalam batas normal. Dari hasil lab didapatkan Habib sedikit meningkat dari 13 ke 13,031 menjadi ke 13,3 dan hematokrit tetap ke 38. Di sini kita untuk pemberian cairan pasien, pemberian cairan kita turunkan menjadi 1 cc per kilo. Selanjutnya dari pemeriksaan lab tersebut kita akan rencanakan 24 jam berikutnya, di mana keesokan harinya pasien masuk dari hari ke-6, nyeri perut sudah mulai berkurang, pasien sanggup makan 5-6 sendok dan minum sekitar 1000 cc per hari. Dengan diuresis 1,4 cc per kilo per jam dalam 24 jam, dengan tanda vital stabil. Kemudian dari hasil lab itu juga didapatkan peningkatan pada trombosit menjadi 9.000. Dan dari elektrolit yang masih dalam batas normal, namun terjadi peningkatan fungsi hati pada pasien, di mana SGOT itu 260 dan SGPT 115. Dan dari hasil IgG-IgM didapatkan kesan positif. Pada pasien kita melanjutkan pemberian FDRL 500 cc per hari atau setara dengan 0,4 cc per kilo per jam. Dan kita rencanakan evaluasi dalam 24 jam. Kemudian pasien masuk hari ke-7, napas tidak ada, pasien sanggup makan 1 porsi tiap kali makan dan minum 250 cc per hari dan dengan diuresis 1,6 cc dalam 24 jam. Dari tanda vital dapatkan kesan normal. Dari HB terjadi penurunan menjadi 10,6, hematokrit 31, dan trombosit terjadi peningkatan menjadi 26.000. Di sini pasien kita tetap memantau dan dari diuresis dan TTV. Selanjutnya pada sakit hari ke-8 pasien sesak tidak ada, pasien tanda perdarahan tidak ada, pasien sanggup makan 1 porsi tiap kali makan dan minum sekitar 2.500 cc per hari dengan urin kesan jernih. Dari TTV juga didapatkan kesan normal. Dari hasil lab didapatkan HB meningkat menjadi 11, hematokrit 32, dan trombosit meningkat menjadi 109.000. Di sini pasien kita rencanakan PBJ. Berikut dari hasil lab pasien, di mana pada kondisi pasien yang awalnya kita lihat dari HB-nya dari penurunan, kemudian dari hematokritnya yang awalnya meningkat sampai pada masuklah hari ke-8 mengalami penurunan. Dan setelah melewati fase kritis baru mulai dari trombosit terjadi peningkatan. Berikut pada kasus kedua, di mana laki-laki usia 1 tahun 8 bulan dengan berat badan 13 kg, dengan pasien dirujuk ke IGD pada tanggal 3 bulan 11 2022 pada pukul 20.50. Pasien 4 hari sebelum masuk rumah sakit dengan keluhan demam, nyeri sendi, nyeri kepala. Dan 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien masih mengalami demam, nyeri perut, dan disertai dengan BAB cair. Pada saat tiba di IGD, pasien sudah masuk hari sakit ke-4, di mana pasien sudah mengalami fase bebas demam, namun kondisi pasien tampak lemas, nyeri perut, tangan dan kaki teraba dingin, dan pasien tidak mau makan. Berikut saga pada kondisi pasien tersebut, di mana dengan kesimpulan gagal kardiopulmonal,
Dengan keadaan umum, pasien sakit berat dengan kesadaran somnolen, dengan tekanan darah itu 70/50 mm Hg, dengan nadi 150 kali per menit, reguler dan kuat angkat. Di mana kondisi suhu pernapasan 46 kali per menit dan suhu 36,6 derajat Celcius. Dari hasil tersebut, maka pasien segera dilakukan pemeriksaan darah rutin. Dari pasien didapatkan pada awal saat pertama masuk, didapatkan dengan HB 18,1 dengan hematokrit 52 dan eritrosit 7,4 dan trombosit itu 11.000. Selanjutnya pasien kita lakukan tata laksana gawat daruratan, di mana pasien kita tegakkan ke diagnosa sifil denggi dengan shock hipotensi disertai dengan ensefalopati denggi. Berikut pada saat awal masuk pada pukul 9, di mana pasien dengan keluhan lemas, kaki dan tangan dingin, tidak mau makan, dan riwayat demam 4 hari yang lalu. Pada saat pemeriksaan fisik yang didapatkan positif itu didapatkan pada abdomen dengan hepal teraba 2 cm BAC dengan CRT 6 detik dan diuresis 0,8 cc per kilo dalam 9 jam terakhir. Kemudian pada tekanan darah pasien 70/50 mm/Hg dengan nadi 150 kali per menit dan RL 46 kali per menit dan temperatur 36,6. Di mana pasien kita tegakkan mengarah ke severe denggi, shock hipotensif dan ensefalopati. Pasien kita berikan O2 nasal kanul 2 liter per menit, kemudian kita berikan FPFBRL 20 cc per kilo atau setara dengan 260 cc habis dalam 10 menit. Kemudian kita lakukan pemasangan IV lens dan pengambilan sampel darah. Dan selanjutnya kita evaluasi pendarahan dan diuresis. Dan selanjutnya pasien kita mencatatkan pemasangan NGT dan kateter urin. Kita 30 menit kita evaluasi ulang, di mana pasien yang masih dengan penurunan kesadaran, pasien tanpa lemas, kaki dan tangan dingin, dan CRT 4 detik. Dengan urin 10 cc berwarna kuning pekat dengan diuresis sekitar 0,7 cc per kilo. Pada GCS pasien meningkat menjadi 10 dengan tekanan darah dari peningkatan 80/60 dan pada nadi mengalami penurunan dari 130 dan pernapasan juga sedikit menurun 44 kali per menit dengan suhu masih 36,6. Selanjutnya pasien kita lanjutkan untuk pemberian FFDRL 30 cc 20 cc per kilo selama 30 menit yang kedua. Kemudian kita evaluasi kembali pasien dengan masih dengan kondisi penurunan kesadaran, pasien tampak lemas, kaki dan tangan teraba dingin dengan urin output 20 cc dengan setara 1,5 cc per kilo. Dengan urin tampak pekat dengan CRT sekitar 3 detik. Tekanan darah 85/60, nadi 120 kali per menit, masih teraba halus, tidak kuat angkat. Kemudian pernapasan menjadi 42 kali per menit. Pada pukul 21.45 hasil lab keluar yang kita lakukan pemeriksaan pada pukul 9 dengan HB 8,1, leukosit hematokrit 52 dan trombosit 11.000. Di mana kondisi tersebut kita lanjutkan pada pasien ini masih berjalan 20 cc per kilonya dan kita lanjutkan pemberian 10 cc per kilo atau 130 cc dalam 1 jam. Selanjutnya pada pukul 10 pasien masih dengan penurunan kesadaran, namun di sini GCS-nya terjadi sedikit meningkat dengan tekanan darah juga mengalami peningkatan dengan kita masih dengan pemberian IPFBRS 10 cc per kilo habis dalam 1 jam. Selanjutnya pada pukul 11 pasien kita evaluasi pasien dengan kesadaran membaik
pasien tampak lemas, mata sudah dapat membuka spontan, tangan dan kaki mulai hangat. NGT tampak kehitaman dengan urin output 100 cc atau setara dengan 33,8 cc per kilo dan urin kesan jenuh. Dengan CRT 2 detik, dengan GCS 13, dengan tekanan darah 90/60, nadi 110 kali per menit, dengan RR 36 kali per menit, dan temperatur 36,6. Pasien dengan diagnosa severe dengue, shock hipotensif, perbaikan, ensefalopati, dan perdarahan gastrointestinal. Kemudian pasien kita berikan FVFDRL 7 cc per kilo per jam. Kemudian pasien kita berikan terapi cefotaxime 400 mg per 8 jam dan omeprazol 10 mg per 12 jam. Selanjutnya kita rencanakan evaluasi diuresis warna urin dan pasien kita rencanakan dipuasakan. Kemudian pada pukul 12 kondisi pasien dengan kesadaran semakin membaik, mata dapat membuka spontan, pasien sudah dapat memanggil ibunya dan pada akal juga terabah hangat. Di mana GCS pasien jadi 14 dengan tanda vital dalam kondisi stabil. Dari hasil lab didapatkan itu dengan HB 14,6, hematokritnya 40, dan trombosit 5.000. Di sini pasien masih kita berikan FFDRL 7 cc per kilo per jam. Dan tetap kita evaluasi dari TTP, diuresis, dan kita rencanakan cooling setiap 4 jam. Kemudian sekitar pukul 3, pasien dengan kesadaran membaik, mata membuka spontan, pasien sudah dapat memanggil ibu. Pada akal, kedua akal teraba hangat dengan GCS 15, tanda vital dalam batas normal. Dari hasil lab didapatkan 14,4, hematokrit 40, dan trombosit meningkat menjadi 6.000. Di sini kita lanjutkan untuk pemberian FFDRL 7 cc per kilo per jam, dan rencana kita evaluasi pada HB, hematokrit, dan trombosit 3 jam berikutnya. Selanjutnya pasien masuk rawatan sakit hari kelima dengan pasien sudah bebas demam 1 kali 24 jam, namun kondisi anak tampak tenang. Pasien dengan mengeluhkan nyeri perut dan terasa kembung. NGT tampak kotor, kehitaman dengan volume itu sekitar 50 cc. BAB hitam tidak didapatkan. Pasien BAB terakhir 1 hari yang lalu dengan warna kekuningan. Dan diuresis dalam 24 jam itu 1,1 cc per kilo. Berikut tampakan dari urin pasien, di mana kesadaran kompos mentis, tanda vital dalam batas normal, dengan HB 14, hematokrit 40, dan trombosit meningkat menjadi 9.000. Di mana kondisi pasien dengan severe dengue, shock hipotensif mengalami perbaikan, ensefalopati juga perbaikan, dan dengan perdarahan gastrointestinal. Kemudian untuk cairan kita turunkan menjadi 5 cc per kilo. Kita akan mengevaluasi evaluasi 6 jam berikutnya, di mana pasien sudah tidak mengalami demam, namun masih mengeluhkan nyeri perut, di mana kondisi GCS pasien kompos mentis, tanda vital dalam batas normal, dengan kadar HB pasien mengalami penurunan dari 14 menjadi 11,4, dan hematokrit dari 40 menjadi 31, dan trombosit dari 9.000 menjadi 21.000. Di sini kita melanjutkan untuk pemberian FFDRL 5 cc per kilo, dan melanjutkan terapi cefotaxime dan omeprazol. Selanjutnya pasien akan kita evaluasi 1 kali 24 jam pemeriksaan,
pada tanggal 5 itu pasien sudah bebas demam 2 kali 24 jam. Pasien tidak tampak pucat, namun NGT sudah mulai tampak kecoklatan, dan pasien dan awalnya pasien masih kita rencanakan disuasakan. BAB hitam tidak ada, dengan GDS pasien itu 107 mg per dl. Pada diuresis pasien pada rawatan hari kedua itu sekitar 1,1 cc per kilo, dan pada rawatan hari ketiga itu 2,2 cc per kilo. Kondisi pasien masih dalam keadaan kompos mentis dengan HB 11,4, hematokrit 32, trombosit 55.000. Dari pemeriksaan IgG, IgA didapatkan kesan positif. Pasien pada rawatan hari ketiga, pasien sudah NGT sudah mulai bersih, maka pasien kita diberikan diet dengan pemberian entramik itu 30 cc tiap 3 jam dan direncanakan naikkan bertahap. Pada rawatan hari kedua, pasien diberikan IVF-DRL 3 cc per kilo per jam. Kemudian pada rawatan hari ketiga, kondisi pasien sudah tampak lebih stabil, pasien sudah minum sekitar 500 cc, maka kita turunkan pemberian cairan dan mengganti cairan rumatan menjadi 500 cc per hari atau setara dengan 1,5 cc per kilo per jam. Kemudian kita rencanakan untuk evaluasi 1 kali 24 jam. Selanjutnya pada masuk rawatan hari keempat, pasien dengan sakit hari ke-8, demam tidak ada, nyeri perut tidak ada, anak sanggup makan setengah porsi tiap kali makan, dan BAB 1 kali, dan BAK kesan jernih. Kondisi anak kompos mentis, tanda vital dalam batas normal, dengan HB 10, hematokrit jadi 32, dan trombosit jadi 55.000. Pasien dengan diagnosa severe dengue, shock hipotensi perbaikan, ensefalopati perbaikan, dan perdarahan gastrointestinal juga perbaikan. FVFD dan antibiotik pasien dihentikan, pasien di PBJ-kan. Berikut rekap lab pada pasien dari awal saat di IGD dilakukan 3 kali pemeriksaan. Selanjutnya pada hari rawatan hari kelima, 2 kali lakukan 2 kali pemeriksaan, dan selanjutnya kita evaluasi 1 kali 24 jam. Selanjutnya pada kasus berikutnya, laki-laki usia 8 tahun 11 bulan dengan berat badan 22 kg. Pasien datang ke IGD pada tanggal 27 bulan 11 2022 pada pukul 14 WIB. Di mana 3 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengalami demam, nyeri kepala, dan nyeri perut. Pada 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien masuk ke hari sakit ketiga, pasien masih mengeluhkan demam, nyeri kepala, nyeri perut, dan tampak pucat. Kemudian pada saat pasien masuk ke IGD, anak dengan kondisi demam, nyeri kepala, nyeri perut, dan pasien merupakan penderita dari thalassemia. Pada SAGA didapatkan kesan stabil dari TTV dalam batas normal, dan pada antropometri didapatkan anak dengan gizi kurang. Berikut tapakan dari pasiennya. Pasien dengan diagnosa dengue wet warning sign, anemia grafis, thalassemia beta mayor, dan gizi kurang. Di mana kondisi pasien tersebut dengan kondisi stabil, di mana pasien masuk sakit hari keempat panjang, pasien dengan demam 2 episode dalam 24 jam, pasien sanggup minum sekitar 1.200 cc dengan warna urin jernih dan diuresis 1,2 cc per kilo per jam. Kondisi pasien dalam keadaan kompos mentis dan TTV dalam batas normal. Dari HB pasien bisa dipercepat, Dokter Aris? Baik dok. Dari HB 3,4 dan hematokrit 10 dan trombosit 71. Pasien dengan kita diagnosa dengan dengue wet warning sign, anemia grafis, thalassemia beta mayor,
dan gizi kurang. Pasien kita berikan FFDRL 3 cc per kilo per jam, dan pasien kita rencanakan transfusi PRC 100 cc di hari pertama, dan kita berikan paracetamol oral pada saat pasien demam. Dan pasien kita rencanakan pemeriksaan darah rutin. Kemudian pasien masuk berikutnya, pasien hari kelima, pasien masuk hari kelima panjang dengan demam 2 episode dalam 24 jam. Pasien sanggup minum 2000 cc dalam 24 jam. Dengan urin output itu 1700 cc dalam 24 jam terakhir dengan warna urin kuning jernih dan diuresis 1,7 cc per kilo per jam. Kondisi pasien dalam keadaan kompos mentis, tanda vital batas normal, kondisi pasien dengan sudah dimasukkan transfusi satu kali, dapatkan HB itu 3,5 dan hematokrit masih 10, namun terjadi peningkatan pada trombosit jadi 88.000. Pasien kita teruskan untuk pembelian terapi cairannya tetap menjadi 3 cc per kilo per jam, dan pasien kita rencanakan pemberian transfusi 150 cc pada hari kedua. Selanjutnya, pasien dengan rawatan hari ke-6 panjang masih dengan keluhan demam 2 episode. Pasien sanggup minum 1000 cc dalam 24 jam, warna urin kesan jernih dengan diuresis 1,9 cc per kilo per jam. Dengan GCS kompos mentis, tanda vital masih dalam batas normal. Pasien kita ganti cairan menjadi 1000 cc per hari atau setara dengan 2 cc per kilo per jam. Pasien juga dilanjutkan untuk pemberian transfusi PRC 200 cc. Selanjutnya kita rencanakan evaluasi dalam 24 jam, di mana pasien dengan sakit hari ke-7 panjang, bebas demam 1 kali 24 jam, pasien sanggup minum sekitar 1060 cc dalam 24 jam terakhir dengan urin berwarna kuning jernih dengan diuresis 1,7 cc per kilo per jam. Berikut tapakan dari urin pasien dengan TTP dalam batas normal. Pasien dengan HB terjadi peningkatan menjadi 10,4. Itu selanjutnya hematokrit 30 dan trombosit 107. Pasien kita lanjutkan pemberian FVFI 1000 cc dalam 24 jam. Kemudian berikut dari hasil lab pada pasien, di mana dari kondisi tersebut, dari hematokrit dari awalnya kondisi 12 menjadi ke 30. Di sini terjadi peningkatan dari hematokrit. Namun kondisi pasien dengan penderita talasemia, di mana dan awalnya HB 4,5 dan pada saat pasien setelah diberikan transfusi menjadi 10,4 mg per dl. Dan dari trombosit dari awal 71 menjadi 107. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dr. Aris. Untuk selanjutnya kita minta tanggapan ya dari panelis kita, itu dari FK UI dan juga FK Unsrat, dipersilakan. Dari FK UI dulu mungkin. Silakan untuk menanggapi kasusnya dari FK UI, siapa? Atau dari FK Unsrat dulu? Silakan. Ya, pada siang hari ini panelis kita yaitu dari FK UI dan juga FK Unsrat dipersilakan untuk menanggapi kasus ataupun ada masukan.
Halo, boleh dibuka mic-nya? Silakan ya, Dok. Selamat sore dokter. Ya, silakan. Sore. Ya, terima kasih dokter atas presentasinya. Saya Stanley dari RK Unsat. Mau izin bertanya dokter untuk kasus nomor 2 dokter. Pasien tadi telah mendapatkan cairan loading lebih dari 30 cc, ada 23 kali dan 10 cc 1 kali dokter. Apakah itu bagaimana dokter? Karena dari penjelasan tadi untuk batasnya 30 cc per kilo dokter, dan apakah ada tempat untuk pemberian obat inotropik atau vasoaktif dokter? Terima kasih dokter, mohon arahannya dokter. Ya, baik. Silakan. Mungkin Dokter Aris ingin menjawab dulu, Dok. Untuk kasus kedua ya, Dok ya? Iya dokter. Bisa langsung dijawab, Aris. Baik, dokter, terima kasih atas pertanyaan. Di sini saya akan izin dok. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya di mana pasien dilakukan pemberian di mana pasien diberikan pemberian dari cairan 20 cc per kilo, diberikan 2 kali pemberian. Namun di sini memang sesuai dari literatur itu dijelaskan kita hanya memberikan sekali 20 cc per kilo. Namun pada kondisi tersebut jika pasien tidak mengalami perbaikan, kita akan melanjutkan untuk pemberian dari koloid. Namun pada kondisi tertentu, jika tidak semestinya kita hanya memprioritaskan koloid, namun masih bisa kita berikan untuk pemberian dari cairan isotonik itu. Namun proses untuk pengembalian dari vaskularisasi pasien akan lebih lambat dibandingkan pemberian dengan kita menggunakan dari koloid. Namun jika koloidnya tersedia, maka akan lebih baik yang dimana untuk mempersingkat dari fase pasien menjadi stabil kembali. Kemudian untuk masalah pemberian dari vasoaktif dan itu lebih baik awalnya kita setelah kita terapi cairan terlebih dahulu. Apakah pasien itu mengalami shock hipotensi atau tidak? Jika pasien bahwasanya shock itu karena hipotensi, awalnya lebih baik kita pemberian terapi dari cairan terlebih dahulu. Jika dari shock dari hipotensifnya sudah mengalami perbaikan, namun pasien juga masih tidak mengalami perbaikan, di mana kita bisa menilai dari nadinya teraba kuat angkat, namun pasien masih dalam keadaan tidak mengalami perbaikan, dan di mana pada kondisi tersebut baru kita mempertimbangkan untuk pemberian inotrop. Selanjutnya untuk pemberian dari Ya, sudah, Dokter Aris. Sudah. Selanjutnya mungkin kita, bagaimana Dokter Stanley? Ada yang mau ditambahkan mungkin, Dok, mengenai kasus ini atau saran? Dokter Nora izin? Ya, Dokter Rehan. Ya, silakan Dok yang menambahkan. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya tadi di algoritma ya, mestinya setelah kita memberikan, kalau kita punya patokan bisa melakukan pemeriksaan hematokrit segera, maka akan hasilnya ada, maka akan menjadi lebih baik, lebih mudah, lebih gampang. Kami di lapangan
itu setiap pasien yang masuk ya di tempat kita memang langsung diambil pemeriksaan darah. Cuma hasilnya memang tidak secepat yang bisa kita harapkan. Jadi bisa sampai 1 jam atau bahkan lebih. Sementara ini kan diresusitasi dalam 30 menit. Ya. Jadi pada saat 30 menit tapi hasilnya belum ada, lebih sering memang di tempat kami itu 2 jam baru selesai. Jadi lebih banyak memang kami melihat parameternya adalah dari klinis, termasuk selain tanda vital adalah produksi urinnya. Ini Dokter Aris ada lihat, coba lihat di 20 cc pertama. Nah, coba dilihat Dokter Aris. Sudah keluar urin ya Dokter Aris ya? Sudah dokter. Ya, jadi waktu diberikan 20 cc pertama dengan RL, sudah ada diuresisnya 0,8 cc ya, 21 ini kasus kedua ya, karena urinnya ada keluar ya, CRT-nya 6 detik pada saat itu, makanya kemudian Dr. Aris tolong dikembalikan ke kasus yang kedua tadi. Yang follow up-nya. Ya. Kan pukul 21 datang dengan kondisi hipotensi, kemudian dilakukan diberikan 20 cc per kilogram, 30 menit ini selesai. 30 menit kemudian ternyata terjadi peningkatan dari tekanan darahnya, ya, sudah ada pengeluaran urin. Jadi kami waktu itu memang kemudian memutuskan untuk tetap memberikan ringgelaktat, kristaloid. Sebenarnya di sini kalau kita memberikan koloid, apakah bisa boleh ada tempatnya ya? Hanya kami tidak tahu pada saat itu berapa hematokritnya, tapi karena melihat ini respon dan ini juga cepat ada di situ, maka kami memberikan yang kedua. Dan ini kalau kita lihat memang nanti terlihat bahwa ternyata leakage-nya amat sangat hebat ya, dari hasil pemeriksaan hematokritnya itu ternyata sampai HbA sampai 18 ya, seperti itu. Maka kalau kita memberikan koloid di sini bisa dok kita memberikan langsung. Jadi kami terlihat kurang agresif di sini ya memberikan kristaloid. Jadi sebenarnya sampai 60 sih kita masih bisa memberikan resusitasinya. Dan pada saat kami turunkan dengan 10 cc mungkin karena berat badan anaknya juga tidak melebihi 20 sehingga resiko dia mungkin mengalami overload sampai sesak di akhir juga tidak kami jumpai. Jadi kami turunkan secara bertahap karena kesadarannya juga kelihatan makin membaik. Jadi ya bukan hanya kalau kita tidak punya panduan hematokrit, kemudian juga tekanan darahnya makin meningkat, urinnya juga sudah lumayan banyak, kemudian capillary refill-nya juga menjadi lebih membaik, maka kami memutuskan pada saat itu untuk melanjutkan dengan memberikan kristaloid. Demikian Dokter Nora. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Jadi kalau memberikan koloid, boleh, bisa ada tempat dari sini. Ya, baik. Semoga dapat menjawab ya. Kemudian kita dari FKUI, apakah ada ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Saya undang. Dari FKUI, silakan. Mungkin kalau belum ada, saya akan masuk ke pertanyaan yang ada di chat ya, Dok. Untuk pertanyaan ini yang kasus-kasus yang memang bisa kita temukan ya, namun untuk kasus-kasus kekhususan nih pada dengue seperti pasien-pasien dengan leukemia ya, umumnya nih labnya itu kesannya bisitopeni. Ini pertanyaan dari Dr. Indana Unair. Ya, gimana dok kita mau melihat ya, kita tuh curiga infeksi dengue dengan pasiennya itu dengan pasien leukemia gitu. Yang kedua, pada kasus yang pertama itu diberikan RL dari 3 cc langsung ke 7, kenapa nggak ke 5 dulu seperti algoritma? Mungkin silakan, mungkin langsung terlihat dok. Ya. Baik, sebenarnya kita mencurigai itu suatu dengue atau tidak itu ada kaidah yang telah kita pahami sama-sama ya. Jadi ada demam pendek 2-7 hari, kemudian kita bisa lihat itu di yang sangkaan probable dengue, kemudian demam ditambah dengan ada 2 kriteria seperti apakah dia ada
kita curigai ya, apakah dia ada perdarahan, ada nyeri-nyeri, kemudian adakah dia warning sign, kemudian juga apakah di sekitarnya itu ada yang sama dengan dia sakitnya ya, mungkin ada yang positif dengue di dalam rumah, teman sekolah atau tetangganya. Kemudian karena kita ini kan memang di daerah endemis, kemudian di laboratoriumnya tadi karena ketemu di sitopeni, tapi lihat juga perjalanannya, ada perjalanan penyakitnya. Kita tahu tadi kan kalau pada fase demam DD-nya banyak ya, pada fase kritis juga DD-nya banyak, dan juga demikian juga dengan fase penyembuhan. Jadi kita pakai kaidah seperti tadi. Nah, dengue ini kan juga bisa kena pada pasien-pasien yang ada komorbid lainnya. Nah, apakah pasien yang leukemia ini dia ada riwayat demam? Tidak. Kalau dia tidak ada demam atau tidak ada riwayat demam, sudah tidak masuk dalam salah satu kriteria. Padahal ini adalah infeksi dengue yang salah satu gejalanya adalah demam. Begitu Dokter Dora. Jadi ini klasik, balik lagi kepada dasar kita mencurigai itu suatu infeksi dengue, kemudian ada yang probable tadi ya, termasuk kemudian setelah kita curigai itu apakah betul dia memang dengue, infeksi dengue berdasarkan hal yang tadi, baru kita lihat ada tanda bahaya atau tidak untuk mengklasifikasikannya sebagai dengue without warning sign, dengue with warning sign, atau severe dengue. Gitu. Ya dok, untuk ini dok, pemberian cairan ya dari 3 cc langsung naik ke 7. Kalau algoritmanya itu kasus nomor 2 ya Dokter Nora ya? Kasus pertama ya dok ya? Oh, kasus pertama. Dokter Aris coba dilihat. Ini yang obesitas ya, dengue with warning sign dengan obesitas dari 5. Oh ya, Dr. Aris bisa jawab atau saya sampaikan. Jadi begini, tadi sudah betul yang nomor 1 Dr. Aris? Yang dengue with warning sign, kasus nomor 1. Jadi begini, itulah disampaikan tadi bahwa perjalanan dengue ini kan dinamis ya, makanya kita mesti melakukan monitoringnya dengan baik ya. Jadi pasien ini kan datang pukul 19 dengan kondisi demamnya hitungannya hari ketiga panjang. Jadi mau masuk ke masa transisi dari masa demam ke fase kritis ya. Terlihat di sini dari pemeriksaan lab yang dibawa itu hematokritnya 42%, dan anaknya memang ada riwayat muntah ya, dan buang air kecilnya juga sudah mulai sedikit dan pekat ya, sehingga pada saat itu kita tahu kan bahwa di fase kritis itu tidak selalu harus berarti dia bebas demam, tetapi sudah terjadi penurunan ya, dari yang tinggi sekali 40 menjadi 38 hingga 37,5. Nah, pasien ini sudah mengalami penurunan. Nanti kita akan lihat di kronologisnya, dia akan turun-turun terus, dan pada saat itu memang sudah diakses sebagai dengue dengan warning sign. Dan jangan lupa bahwa dia obesitas pasien ini ya, sehingga pada saat itu diberikanlah cairan 5 cc. Kita sebenarnya bisa pilihannya 5 sampai 7 ya, jadi dipilih 5, dan ternyata setelah diberikan cairan terjadi diuresis, dan hasil labnya pun yang keluar pada 2 jam kemudian itu ada penurunan dari hematokrit. Jadi memang penurunan, kalau kita ingin menurunkan cairan, tidak selalu harus kita harus memantau seperti saya katakan tadi adalah klinis, tidak hanya sekedar dengan hematokrit saja. Jadi karena pasiennya sudah baik, memang diturunkan menjadi 3 cc. Kalau kita hitung 3 cc pakai berat badan ini sudah melebihi juga dengan Holy Desekan. Nah, pada pukul 6 kenapa menjadi 7? Ini sudah masuk ke fase kritisnya. Jadi leakage-nya itu jadi kelihatan dari urinnya walaupun keluar tapi menjadi lebih pekat lagi. Maka diputuskanlah pada saat itu leakage-nya berlangsung, yang pada saat yang pertama walaupun dikatakan with warning sign kelihatan
cairannya belum begitu banyak, ya, mungkin seperti dehidrasinya tidak terlalu berat, maka pada pukul 6 diputuskan untuk menjadi 7. Jadi memang kalau kondisi pasien kita itu menjadi menurun ataupun menjadi membaik, maka adalah menjadi tugas kita memutuskan memberikan cairan itu apakah tetap ataukah kita tingkatkan. Ya mungkin akan bisa saja berubah ya kalau kita tetap memberikan 5 pada pukul 21. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa pada saat kita turunkan, kita juga tidak boleh lengah. Pada saat kita membuatkan 3 cc dengan pasien yang obesitas ini, kita tetap harus memantau kondisinya. Memang ini ada pemeriksaan kalau kita lihat pukul 21 ke pukul 6. Jadi HB itu hematokrit itu dilakukan pemeriksaan tuh 8 jam kemudian, karena mungkin melihat klinis pasien juga lebih baik dibandingkan dengan dia masuk yang pertama. Nah, jadi yang 7 pasien ini dalam masa kritis, jadi dinaikkan oleh kami naikkan pada saat itu. Ya dok, baik. Jadi mengenai pemeriksaan serial nih dok, ada pertanyaan, sebaiknya diperiksa HB-HT trombo itu 4 jam atau per 6 jam dok? Jadi sebenarnya tadi sudah kita sampaikan bahwa monitoring itu selain tadi klinis kan juga melakukan monitoring hematokrit ya. Idealnya sebenarnya ideal artinya itu mampu laksana atau tidak ya, termasuk hasil yang didapat segera atau tidak. Jadi kalau pasien kita, kalau itu memungkinkan, pasien kita itu dalam kondisi shock, maka pemeriksaannya menjadi lebih pendek, lebih dekat. Jadi tidak seperti di dalam algoritma, mestinya setelah kita resusitasi, kalau memungkinkan kita lakukan pemeriksaan hematokrit segera. Cuman kalau stabil, bahkan yang kita sampaikan pun 4-6 jam itu tidak semua tempat bisa terlaksana. Kalau itu bisa terlaksana, maka itu baik sekali. Tapi ini juga harus lihat fasenya. Terutama ini kalau di fase kritis di mana terjadi plasma leakage yang berpengaruh kepada hematokrit. Juga untuk memantau tadi pemberian cairan kita. Namun kalau dia sudah masuk ke fase penyembuhan misalnya, maka kita bisa menjadi lebih jarak melihat ya, karena sudah terlihat tren hematokrit stabil, kemudian trombosit makin meningkat. Pada saat itu kan yang kita lakukan pemeriksaan kan karena kita ingin memulangkan pasien ya, apakah sudah aman atau tidak. Jadi bisa 4-6 jam, bisa lebih dekat lagi kalau kondisi pasien tidak stabil. Kalau kita lihat di algoritma malah kalau memungkinkan itu setelah lakukan resusitasi, patokannya hematokrit. Nah, jadi kalau hematokrit tidak memungkinkan, ada parameter lain ya, lihat perfusi perifernya, lihat tanda vitalnya, lihat produksi urin, ya. Itu Dokter Nora. Ya, baik. Ini banyak pertanyaan mengenai indikasi pemberian antibiotik dok, cefotaxime pada kasus dengue, bagaimana dok? Ya, dokter. Jadi memang tidak ada ya karena penyebabnya virus, kita tidak memberikan antibiotika bahkan pada pasien yang shock. Jadi ini memang pasien yang kedua ini juga unik ya, kita curigai sebenarnya ada perdarahan karena kan dipasang NGT kan katanya ada darah hitam ya, hitam. Awalnya malah bersih ya, kemudian keruh, kemudian hitam. Namun dari pemeriksaan laboratorium pasien memang turun ya hematokritnya ya. Kalau kita lihat HB dari 18 ke 14, berapa tadi hematokritnya Dokter Aris? Namun lingkar abdomennya tidak bertambah, pasien juga tidak makin gelisah, dia kemudian juga tidak jatuh lagi ke kondisi shock, sehingga penurunan hematokrit ya dari 52 menjadi 40 itu yang kami pantau, kami tidak menganggap itu ada perdarahan aktif ya. Jadi akhirnya kita memutuskan tidak melakukan transfusi. Namun jarak pemeriksaan yang kami lakukan itu memang lumayan dekat ya, ada 3 jam ya. Begitu lihat tetap hematokritnya 40, kemudian kondisi klinisnya juga makin membaik, kesadaran, tanda vital, hemodinamik, produksi urin, sehingga kita memutuskan tidak. Jadi sudah memang kita berikan
kami khawatir bahwa karena ada pembukaan pembuluh darah takut terjadinya infeksi sehingga diberikan. Namun kemudian di stop pada saat NGT-nya menjadi bersih, Dr. Nora. Ya, baik, Dok. Semoga dapat menjawab ya. Banyak nih bertanya mengenai antibiotik. Nah, kita kan ada kasus talasemia, Dok ya, dengue pada talasemi. Nah, ini bagaimana ya pemeriksaan klinisnya untuk menilai plasma leakage pada dengue dengan talasemi, karena kita tahu ya HB-nya juga pasti rendah ya pasien-pasien talasemi itu. Ya, silakan pasien kita yang terakhir itu, Dok ya. Ya. Jadi ini dicurigai, jadi kita jumpai di sini ada anemia, kemudian tapi tidak ada leukopenia, Dr. Aris ya. Dia datang, boleh dilihat ini kronologisnya, ya lagi, ya. Jadi dia berarti masuk di hari sakit keempat, ya. Anaknya ini demam ya, demam pendek, kemudian ada nyeri kepala, nyeri perut, dan dia memang adalah penderita talasemia yang berobat rutin ke tempat kita. Tolong slide-nya, Dr. Aris. Jadi masuknya itu anemigraf yang kelihatan hanya pucat saja, masih dalam kondisi demam di hari keempat, mungkin belum penuh, hari keempatnya belum 4 kali 24 jam. Lain-lainnya kondisi tanda vital stabil, ya slide lagi. Kita curigai dengue karena hasil labnya sebelumnya, dokter. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan ulangan ternyata trombositnya makin menurun, kita sulit memang ya kalau lihat nih, melihat leakage pada berdasarkan pemeriksaan hematokrit. Tadi kan kita sudah sampaikan di awal ya, ada kondisi-kondisi inilah yang disebut dengan tadi kondisi pasien yang dengan penyerta. Jadi kalau kita lihat dia sebenarnya kan stabil ya, tetapi karena dia punya kondisi penyerta, dia harus kita rawat untuk kita evaluasi. Makanya pada pasien ini kami karena grafis sudah melakukan transfusi sejak awal, tapi itu juga hati-hati ya. Ternyata dari transfusi yang kita lakukan sebanyak, kan ada hitungannya secara bertahap karena dia grafis. Jadi kalau kita lihat pemeriksaannya dan kondisinya, dan kemudian dia dilakukan pemeriksaan serologi yang untuk konfirmasi, pasien ini datang cepat masuk ke fase pemulihan setelah mengalami fase kritis, tetapi tidak ada kondisi klinis, tanda vital dan lain-lainnya yang membuat dia menjadi terkhawatirkan. Ini kami tampilkan untuk menunjukkan bahwa kita kan harus berhati-hati ya pada saat memberikan memberikan darah, karena dia memang butuh harus diberikan, sementara dia dalam kondisi terinfeksi dengue yang kita juga tidak tahu apakah dia itu mengalami leakage atau tidak. Sebenarnya kita bisa kalau kita melakukan fototoraks untuk melihat, tapi kalau kondisi pasien stabil, dari klinis, dari tanda vital, hematokrit mungkin kita tidak bisa pegang, itu tadi yang kita katakan bahwa itu bukan satu-satunya menjadi dasar, maka kita bisa lakukan tata laksana menyesuaikan dengan kondisi pasien. Kita ini memberikan transfusi dan juga memberikan cairan pakai 5 cc. Ya. Pak, ini lihat terapinya, Dr. Aris. Sebelumnya, nah lagi sebelumnya, ya. Jadi karena stabil diberikan 3 cc ya, Dr. Aris sejak masuk ya. Ya, itu ditambah dengan transfusi. Demikian, Dr. Nora. Ya, terima kasih Dr. Rehan. Ya. Saya rasa diskusi kita ya sangat menarik dan masih banyak sebenarnya pertanyaan ya Dok. Mungkin nanti yang belum terjawab bisa di chat langsung ya ke Dr. Rehan ataupun ke Dr. Aris ya mengenai kasus ini, karena ini kita membahas 4 kasus yang memang jarang kali ya talasemia dan leukemia ya. Semoga banyak yang dapat kita belajar ya pada kasus-kasus ini.
Saya ingatkan lagi, tolong diisi absensinya tertera pada di kolom chat ya, ada linknya, silakan diisi absensi semua. Semoga diskusi kasus pada siang hari ini memberikan manfaat dan saya izin menutup acara pada hari ini, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan mengenai kasus denggi, ya, terapi cairan pada denggi. Nah, tata laksana cairan pada denggi itu bergantung sekali ya pada klinis dan juga patofisiologi daripada perjalanan denggi sendiri. Karena kekhasannya infeksi denggi itu ada di patofisiologinya ya, pada hari keberapa datang ya, pada hari memang apakah fase kritis ataupun sudah melewati fase kritis, sehingga demikianlah variasi daripada terapi cairan yang akan kita berikan. Kemudian harus dilakukan monitoring secara ketat ya, intinya status hemodinamik, karena kita tidak ingin memberikan terapi cairan itu baik itu defisit cairan, kekurangan cairan, ataupun cairan yang berlebih ataupun over cairan, sehingga seperti kita tahu jika defisit cairan dapat menyebabkan shock berulang dan over cairan dapat meningkatkan mortalitas. Tapi berikanlah cairan yang optimal yang memang dapat memenuhi kebutuhan intravaskular. Saya rasa kita akhiri acara ilmiah pada sore hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rehan dan juga Dr. Aris. Selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Aida. Dok, silakan, Dok. Saya Dr. Nora. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Atas nama Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Dr. Rehan, spesialis anak konsultan sebagai narasumber, dan juga kepada Dr. Nora Sofira MKet, pediatri spesialis anak konsultan sebagai moderator. Ya, terima kasih juga atas kehadiran para MPPDS ya dari 15 IPDSA di seluruh Indonesia ya. Makasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan ya, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan anak-anak Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan juga acara ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.